Masalah sosial berdasarkan penyebabnya itu ada 4. Yang pertama, faktor ekonomis, dikarenakan karena kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, faktor biologis, karena penyakit menular dan keracunan atau tekanan. Yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu bisa jadi karena bunuh diri dan penyakit jiwa. Dan yang terakhir, faktor kebudayaan, bisa karena perceraian atau kenakalan remaja dan tawuran. Permasalahan sosial dibagi menjadi 2, yaitu permasalahan sosial manifest dan permasalahan sosial laten. Apa itu manifest dan laten? Permasalahan sosial manifest adalah permasalahan sosial yang tampak atau terlihat secara langsung dan berusaha diatasi masyarakat. Contohnya yaitu kemiskinan. Dan yang kedua, permasalahan sosial laten adalah permasalahan sosial yang tidak tampak secara langsung dan sulit untuk diatasi oleh masyarakat. Contohnya itu adalah korupsi. Selanjutnya adalah pemecahan masalah sosial. Permasalahan sosial dibagi menjadi 2, yaitu preventif dan represif. Preventif adalah pencegahan sebelum terjadinya masalah sosial. Represif adalah penanganan setelah terjadinya masalah sosial. Kesenjangan sosial adalah ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kesenjangan sosial menurut sosiologi adalah jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat disebabkan oleh perbedaan status sosial maupun status ekonomi. Faktor-faktor terjadinya kesenjangan sosial yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Contoh-contoh dari faktor internal adalah rendahnya kualitas SDM, pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah. Selain itu ada sifat apatis, menyerah pada nasib, tidak punya daya juang, dan tidak punya orientasi ke depan. Setelah itu ada faktor eksternal. Contoh dari faktor eksternal adalah kebijakan dari pemerintah, terbatasnya lowongan pekerjaan, dan kurang mendapatkan kesempatan kerja. Dampak kesenjangan sosial adalah dampak kesenjangan sosial yang pertama, melemahnya kegiatan wirausaha atau mematikan usaha-usaha mikro masyarakat kecil. Yang kedua, terjadinya kriminalitas atau banyaknya pelaku kriminal. Dan yang terakhir, terjadinya monopoli, yaitu penguasaan pasar modern yang mematikan pasar tradisional. Solusi penyelesaian kesenjangan sosial ada 3. Yang pertama, mengutamakan pendidikan. Pemerintah wajib menjamin seluruh warga negara untuk menerima pendidikan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan minimalkan kemiskinan. Dan yang terakhir adalah memberantas korupsi. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah peran atau status sosial. Status sosial sendiri artinya adalah kumpulan hak dan kewajiban. Yang pertama ada ascribed, yaitu status yang didapatkan sejak lahir. Contohnya adalah bangsawan, kerajaan, dan sultan. Dan yang kedua ada achieved, yaitu status yang didapatkan karena usaha individu. Contohnya adalah gelar sarjana. Dan yang terakhir adalah assigned, status yang diberikan atau dinobatkan oleh masyarakat. Contohnya adalah pahlawan. Stratifikasi sosial sendiri artinya yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.